Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ya. Selamat siang menjelang sore menjelang malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Pada video kali ini kembali lagi ya, admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kita akan melihat ya jelang tanggal 23 Februari 2023 final P2 dan P3 ya. P3K 2022 ternyata lolos ASN mengisi penempatan mendahului kategori P1 tanpa formasi P3K. Ini jelas fakta yang harus kita terima Bapak Ibu ya, bahwa ada P2 dan P3 yang lolos ASN itu mendahului P1 tanpa formasi. Kenapa? Karena P1 tanpa formasi itu berarti kebanyakan tidak bisa resum di tahun 2022, sehingga ada yang juga tidak bisa ikut observasi. Sedangkan P2 dan P3 yang lolos observasi dan mengisi penempatan berarti logikanya itu lolos ASN P3K. Jadi apa yang kami sampaikan di sini itu adalah fakta Bapak Ibu ya, bukan hoax. Itu adalah fakta. Tetapi kabar gembiranya bagi V1 tanpa formasi bahwasanya status P1 itu aman 100%. Bapak Ibu yang masuk dalam kategori P1 itu tetap akan menjadi prioritas di tahun 2023 nanti. Jadi nantinya P1 tanpa formasi menjadi prioritas penuntasan di tahun 2023. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, dan insya Allah kita akan membuka lembaran baru di tahun 2023 dengan informasi-informasi yang lebih terupdate lagi. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa faktanya bahwasanya tanggal 23 Februari 2023 final P2 dan P3 lolos ASN mendahului kategori P1 tanpa formasi P3K 2022. Ini jelas terjadi Bapak Ibu ya. P1 tanpa formasi berjumlah 65.000 guru itu fix tidak mendapat penempatan di seleksi P3K Guru tahun 2022. Jadi yang dari dari 193.000 yang diangkat itu hanya sekitar 127.000 Bapak Ibu ya. Jadi ada sekitar 65 ribuan lebih P1, ini khusus P1 yang tidak mendapatkan penempatan, dan nantinya itu akan diupayakan, diperjuangkan lagi untuk dituntaskan di tahun 2023. Tentunya ini memungkinkan Bapak Ibu ya, ini memungkinkan ada kategori non P1 yaitu P2 dan P3 yang justru lolos observasi dan mengisi sisa formasi sehingga lolos ASN. Itu kan logikanya sudah mendahului kategori P1 tanpa formasi Bapak Ibu ya. Nah, salah satu yang menjadi penyebab kenapa bisa ada P2, P3 mendahului kategori P1 tanpa formasi, karena memang P1 tanpa formasi itu tidak mendapatkan penempatan karena minimnya formasi yang diajukan oleh Pemda sesuai dengan kebutuhan dan ada oversupply. Kemudian pada saat coba turun prioritas kemarin itu ternyata gagal ya, tetap tidak mendapatkan formasi karena meskipun sudah turun status ternyata formasi di instansi memang sudah tidak tersedia lagi Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke, ini yang kami bahas di sini sebenarnya adalah fakta yang ada ya, realitas yang ada di lapangan. Bapak Ibu silakan ya setujui di kolom komentar, atau ada pandangan lain Bapak Ibu terkait konten kami ini, silakan diprotes di kolom komentar. Itu tidak jadi masalah bagi kami ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa P2 dan P3 ikut observasi berpeluang lolos ASN mengisi penempatan P3K 2022 melalui jalur observasi. Betul sekali ya. Jadi kan mekanisme P3K kan ada tiga, yaitu penuntasan P1, kemudian ada observasi P2 P3, kemudian ada pelamar umum. Nah, di sini P1 ternyata 193.000 P1 itu tidak semuanya diangkat di tahun 2022 Bapak Ibu ya. Ada 65.000 yang tidak lolos. Sedangkan P2 dan P3 akan ada sebahagian yang akan lolos menjadi ASN melalui jalur observasi.
Jadi secara otomatis akan mendahului P1 yang tanpa formasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham ya apa yang kami maksud. Bahkan dari pelamar umum juga seperti itu. Nah, namun kabar gembiranya P1 yang tanpa formasi, Bapak Ibu perlu ketahui itu akan kembali menjadi prioritas di tahun 2023. Jadi P1 ini tidak akan dibiarkan terlantar oleh Kemendikbud. Kenapa? Karena P1 itu berarti sudah dianggap lulus nilai ambang batas dan tetap menjadi prospek yang luar biasa statusnya di tahun 2023. Amin ya, mudah-mudahan saja direalisasikan pemerintah. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini fakta P2 dan P3 lolos ASN tahun 2022 dan P1 tanpa formasi menunggu penuntasan di tahun 2023. Perlu Bapak Ibu ketahui, tidak seluruhnya juga P2 dan P3 lolos, hanya sebahagian. Begitu juga dengan P1, tidak semuanya lolos, hanya sebagian. Jadi ada P2 dan P3 yang lolos, ada juga P2 dan P3 yang tidak lolos di tahun 2022. Begitu juga P1. Nah, perlu Bapak ketahui, P1 yang tanpa formasi nantinya itu Bapak Ibu akan menunggu penuntasan di tahun 2023. Penyebab banyak P1 gagal itu karena gagal resum, karena formasi di instansi tidak tersedia, dan banyak P1 masuk mapel berlebih atau oversupply. Mapel gemuk ceritanya ya, artinya jumlah kebutuhan dalam suatu instansi untuk mapel tersebut itu lebih sedikit dan lebih membeludaknya jumlah pelamar tersebut Bapak Ibu ya. Itu yang menyebabkan sehingga banyak P1 masuk dalam kategori oversupply, mapelnya maksudnya. Nah, yang kabar gembiranya di sini poin keempat diperhatikan, Kemendikbudristek pastikan siapkan 3 paket kebijakan. Nah, ini paket kebijakan ini tentunya untuk guru honorer nantinya di tahun 2023. Tetapi kalau kita perhatikan 3 paket kebijakan yang sudah direstui oleh Bapak Jokowi, itu sangat menguntungkan P1 tanpa formasi P3K Bapak Ibu ya. Saya ulangi, paket kebijakan itu sangat menguntungkan P1 tanpa formasi P3K yang sudah direstui oleh Bapak Jokowi Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa cermati ya lebih mendetail lagi bahwasanya di tanggal poin 15 ya, di tanggal 2 sampai 3 Februari 2023 itu nantinya akan ada pengumuman Bapak Ibu ya. Pengumuman apa? Ada pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum. Itu terjadi di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023. Nah, kemudian ada kesempatan untuk sanggah. Kemudian pengumuman kelulusan finalnya itu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023. Ini berdasarkan info resmi Panselnas, kecuali ya, disclaimer, kecuali ada perubahan informasi atau perubahan jadwal sebagaimana yang terjadi di pelamar umum sepertinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya untuk perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sebenarnya tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan guru honorer Bapak Ibu ya. Jadi perekrutan P3K itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan ya, ini luar biasa ya. Pernyataan dan kejujuran dari Mendikbudristek ya, bahwasanya tujuan diadakannya P3K itu adalah meningkatkan kesejahteraan walaupun dalam pelaksanaannya ada berbagai kekurangan. Nah, ini Mas Menteri ini luar biasa ya. Mas Nadiem ini luar biasa menurut admin pribadi, dan bahkan admin berani mengatakan Mas Nadiem ini adalah salah satu menteri terbaik yang ada di kabinet Bapak Jokowi saat ini. Kenapa? Karena dengan keberadaan Mas Nadiem di Kementerian Kemendikbud itu pertama dalam sejarah ada perekrutan guru honorer menjadi ASN terbesar Bapak Ibu ya dalam sejarah. Kemudian ada pengangkatan honorer menjadi ASN P3K guru itu tanpa dites lagi. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu ya, ini sangat luar biasa. Dan kemudian berikutnya Mas Nadiem itu akan berupaya menuntaskan P3K atau guru honorer menjadi ASN P3K mulai dari 2021, 2022 dan insya Allah mudah-mudahan tuntas di tahun 2023. Oleh karena itu admin berani mengatakan Mas Nadiem ini salah satu menteri terbaik yang pernah ada menaungi Kemendikbudristek. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bravo for Nadiem. Oke, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru.
Nah, ini buktinya ya, Mas Nadiem serius dalam memperjuangkan guru honorer. Bahwasanya beliau itu akhirnya membeberkan 3 paket kebijakan dan ini sudah direstui oleh Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi. Di sini katakan pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi P3K jika hingga Maret 2023 formasi yang diajukan pemerintah daerah tidak mencapai 100%. Artinya apa? Ketika Pemda mengajukan formasi minim tidak sesuai dengan kebutuhan, maka pemerintah pusat yang akan langsung melengkapinya. Sehingga persoalan formasi mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tahun 2023, yang artinya membuka keran yang sangat besar bagi pelamar P1 tanpa formasi untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023. Potensinya besar untuk diangkat ya Bapak Ibu. Kemudian nantinya Pemda itu tidak akan was-was lagi terkait anggaran gaji P3K sehingga lebih leluasa dalam mengajukan formasi. Kenapa? Karena dana untuk P3K itu akan diatur menjadi lebih spesifik. Semata-mata akan ada pos tersendiri untuk anggaran gaji pegawai P3K beserta tunjangannya. Bahkan untuk penyelenggaraan P3K sekalipun itu sudah ada pos tersendiri yang tidak bisa diganggu gugat, bahkan untuk membiayai sektor pendidikan lainnya. Ini tentunya luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini sedikit informasi ya. Ini bocoran sedikit terkait rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023 menurut provinsi kabupaten kota. Di sini kalau kita lihat perhatikan menunya, memang di sini Bapak Ibu ya, untuk bidang pendidikan ya, itu terpisah dengan penggajian formasi P3K. Ini sangat luar biasa ya. Jadi bidang pendidikan saja itu terpisah dengan penggajian formasi P3K. Artinya apa? Ini membuktikan keseriusan Kemenkeu, Kemenpan, Kemendikbud dalam penuntasan guru honorer. Ini sebenarnya agar Pemda tidak ragu lagi dalam mengajukan formasi sebanyak-banyaknya di tahun 2023, karena untuk penggajian P3K sudah ada menu tersendiri, sudah ada pos tersendiri yang tidak bisa diganggu oleh bidang lain di DAK di DAU ya, atau dana alokasi umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Jadi menurut admin di tahun 2003 cerah ya bagi P2 ya. P2 dan P3. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwasanya nantinya di tahun 2023 Kemendikbudristek itu telah menghitung kebutuhan guru sebesar 662.919 guru P3K. Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Anggaran gaji dan tunjangan melekat guru P3K telah menjadi bagian dari transfer daerah. Alhamdulillah ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.